Halo semua, apa kabar? Kali ini kita akan lanjut lagi belajar Remix.js, yaitu kita akan belajar membuat autentikasi. Pada video sebelumnya, kita telah berhasil membuat aplikasi expense tracker kita, tapi pada aplikasi kita belum ada fitur autentikasi. Nah, untuk itu, kita akan menambahkan fitur autentikasi. Mari kita mulai. Oke, di sini saya telah membuka projectnya di VS Code. Dan hal pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan mengubah skema database kita ke Prisma, kemudian ke schema. Kita hapus saja untuk skemanya. Kemudian kalian bisa mengcopy skemanya di source code dan paste. Dan untuk providernya disesuaikan saja pada database yang teman-teman pakai. Kemudian save. Untuk migrasinya kita hapus saja, karena kita akan migrasi ulang. Delete. Kemudian buka terminal. Kemudian ketikkan npx prisma migrate dev, name-nya init, dan enter. Kemudian kita ketik y. Oke, kita telah berhasil sinkronasi data dengan database. Kita close saja untuk skemanya. Dan kemudian kita akan membuat form registrasi dulu ya. Baru kemudian kita akan membuat login page. Untuk itu kita ke app, kemudian ke routes. Kita akan membuat route yang namanya register.jsx. Untuk isinya sendiri saya akan cepat saja, karena isinya seperti komponen React biasa. Untuk tampilan UI register, kalian bisa melihat di source code-nya. Kalau kalian ingin tampilannya sama, kalau selesai, tekan Ctrl A, kita select, kemudian Ctrl C, kita akan copy semuanya, kemudian kita akan paste di route login, karena isinya mirip ya. Kita buat sini route login.jsx, kemudian kita paste. Untuk beberapa hal kita hapus. Yang pertama, bagian password 2-nya kita hapus. Kemudian untuk name-nya hapus juga. Setelah itu kita ganti ini menjadi login. Kemudian kita ganti login. Ini kita ganti menjadi register. Ini kita ganti menjadi don't have akun. Save. Dengan gini kita telah berhasil membuat tampilan login dan juga route. Kalau kita lihat, kita jalankan lagi aplikasi kita, npm run dev, kita ke register. Ini adalah tampilannya untuk register. Kemudian untuk login, kita lihat, ini adalah tampilan login. Di sini saya tidak buat responsif. Kalau kalian ingin membuat responsif, silakan. Tapi kalau kita lihat, di sini ada my budget. Kita tidak ingin my budget tampil di halaman login maupun register. Untuk itu kita akan refactoring kode kita. Kita kembali lagi ke text editor kita. Kemudian kita ke root.jsx. Select H1 ini, my budget. Kita pindahkan, tekan Ctrl X. Kemudian kita buat file di components, yaitu layout.jsx, dan kita buat sini export default function layout. Sini kita akan ambil children-nya dan kita return. Kita buat sini fragment dan kita pindahkan sini, tekan Ctrl V. Kemudian kita tampilkan children. Kita save. Dan kemudian untuk root-nya juga kita save. Kita akan gunakan layout ini di index. Kita ke index. Kemudian kita close. Kita akan gunakan di sini. Kita buat layout auto import. Dan kita pindahkan. Kita save. Untuk new transaksi juga kita buat
kita close, kita import layout, auto import, kemudian kita pindahkan ke atas, tekan Alt atas, save. Kalau kita lihat, maka tidak ada my budget di halaman login. Kalau kita ke register, sepertinya saya lupa ganti untuk linknya. Kita kembali lagi ke text editor, kita ke login. Untuk linknya kita ganti, bukan login tapi register. Save. Kita kembali lagi, kita lihat di register. Oke, tidak ada my budget. Kalau kita lihat ke rootnya, oke, masih ada my budget. Untuk transaksinya juga oke. Kita kembali lagi ke register. Kita akan menangani register. Kita kembali lagi ke text editor. Kita close saja ini transaksi. Kita tekan Ctrl W. Untuk indeksnya juga Ctrl W. Layoutnya kita close juga. Rootnya kita close. Kita ke register. Kita langsung menangani form register. Pertama kita akan membuat action function. Kita buat export cons action kita destructing, kita ambil request. Untuk function action saya tidak perlu menjelaskan lagi karena kita telah mempelajarinya di video sebelumnya. Saya akan langsung ambil form datanya, cons form data await, yaitu request form data, dan kemudian kita akan ambil data dari form data. Kita buat sini object dot form entries dari form data. Kita ambil pertama yaitu name-nya, kemudian email, kemudian password. Untuk confirm password saya tidak ambil karena saya hanya akan membuat satu validasi, yaitu pengecekan email. Untuk validasi yang lain seperti confirm password, required field, itu saya tidak membuatnya karena kita telah mempelajarinya di video sebelumnya. Kalau kalian ingin membuatnya silakan. Dan kemudian di sini saya akan membuat pengecekan user. Kita buat sini cons user access. Untuk lebih rapi kita akan membuat sebuah util. Kita ke util, kemudian kita buat file namanya session.server.js, dan kemudian di sini kita akan import db from db.server. Kita akan buat sini function export sync function get user by email. Kita akan memberikan parameter email, kemudian kita akan return. Kita buat await db.user.find unique, dan kita akan berikan where, yaitu email. Kita save, kemudian kita akan gunakan di register. Kita buat sini await, yaitu get user by email, kemudian kita berikan email, dan kemudian kita akan cek. Kita buat sini if user exists, yang berarti sudah ada user yang terdaftar, maka kita return JSON, yaitu remix. Kita akan kirim field error. Kita akan berikan pesannya email already exists.
Dan kemudian kalau tidak ada usernya, maka kita akan simpan di database. Kita kembali lagi ke session, kita buat util di sini. Kita buat function async function, kita export. Kita buat sini namanya register. Kita berikan parameter sebuah objek, yang pertama name, yang kedua emailnya, yang ketiga password yang akan kita simpan nanti. Kita akan hash password kita dulu. Untuk itu kita akan menginstal Bcrypt. Kita buat open terminal baru. Kita akan install, ketikkan npm install Bcrypt.js. Setelah selesai, kita close saja terminal barunya. Dan kemudian di sini kita akan hash passwordnya. Kita buat const hash, yaitu await. Kita import dulu paketnya. Import Bcrypt from Bcrypt.js. Dan di sini kita buat Bcrypt.hash. Kita akan berikan passwordnya yang akan di hash. Kemudian kita berikan saltnya. Kita berikan di sini 12 atau 10 saja. Dan kemudian kita akan simpan. Kita buat sini await db.user.create. Kita berikan datanya. Yang pertama name, kemudian email, kemudian password. Kita isi dengan hash. Nah, selanjutnya kita return di sini. Kita save. Kita akan gunakan di sini register. Kita buat await register. Yaitu kita berikan objek. Yang pertama name, kedua email, ketiga password. Kita akan return. Kemudian save. Kita akan coba. Kita pertama di sini buat, misalnya namanya John, john@mail.com, passwordnya 123 123. Kita enter. Oke, telah berhasil dibuat usernya. Kemudian kita akan coba lagi buat email yang namanya john@mail. Kalau kita enter, seharusnya muncul field error. Tidak muncul karena kita belum menangkap fieldnya. Kita akan tangkap di sini. Kita akan buat hook. Kita akan menggunakan hook yang namanya action data. Kita buat use action data. Kemudian di sini kita akan tangkap. Kita akan buatnya di bawah register. Di sini kita akan cek action data, field error. Kalau ada, maka kita buat di sini. Kita buat p, yaitu isi dari action data field error. Kita save. Kita coba john@mail.com. Kita buat 123 kita enter, maka akan muncul email already exists. Kita akan sedikit styling. Last name kita buat sini text rate-nya 600. Kita buat ke center, text center, save. Kita coba lagi john@mail.com 123 enter. Maka akan muncul email already exists. Oke.
sebelum kita lanjut menangani login form, kita akan membuat lagi satu user. Kita buat sini namanya Alice. Untuk mailnya Alice. Untuk passwordnya kita samakan saja. Kita register. Oke. Kita telah berhasil membuat user Alice. Dan kemudian untuk actionnya, ketika kita berhasil register, kita akan arahkan langsung ke login page. Untuk itu kita akan ganti returnnya. Kita buat sini return. Kita akan menggunakan redirect dari remix. Kita akan redirect ke login. Save. Return. Save. Oke. Kita ke login page. Untuk register kita tinggalkan dulu. Kita ke login. Nah, di sini untuk login kita lupa ganti registernya. Kita ganti menjadi login. Nah, save dulu. Untuk login sendiri kita akan lagi membuat action function. Kita buat sini export cons action, yaitu async. Kita tangkap request, kemudian kita berikan di sini form datanya await request dot form data. Kita ambil cons object dot form entries form data. Kita ambil email password, dan kemudian sini kita akan mengecek apakah ada usernya. Kita buat sini cons user. Kita akan buat util lagi, yaitu login. Kita akan kirim email dan juga password. Kita akan buat di sini session. Kita buat export async function login. Kita berikan parameter, yaitu pertama email dan juga password. Oke, yang pertama kita akan cek usernya. Cons user. Kita buat sini await get user by email. Kita kirim email. Kemudian kita cek if usernya tidak ada, kita return null. Dan kemudian kalau ada usernya, kita akan bandingkan password dari user yang sekarang dengan yang ada di database. Kita buat cons is correct password. Kita buat await by crypt dot compare. Yang pertama kita berikan password, yang kedua yaitu hash dari database, yaitu dari user dot password. Kemudian kalau kita cek kalau passwordnya tidak benar, is correct, artinya false, maka kita return null. Kalau ada, maka kita return usernya. Kita save, kemudian kita akan gunakan di sini. Kita import login. Kita buat di sini if user itu tidak ada, kita return JSON. Kita buat di sini fill error. Kita buat saja email or password wrong. Kemudian kita untuk saat ini kita return null dulu. Kita akan tangkap value-nya. Kita ke login. Kita buat sini cons action data
use action data. Kita akan buat di bawah A1, itu di bawah login. Kita buat action data fill error. Kalau ada, maka kita buat di sini action data dot fill error. Kita berikan kelas text red, kita berikan 600, kemudian kita buat text center, kita save, kita tes untuk user yang tidak ada, s@mail.com, passwordnya sembarang 123, kita enter, maka muncul email or password wrong. Dan kemudian kita akan coba untuk email yang benar, passwordnya salah, kita buat 12, yang aslinya passwordnya 123, kita enter, kita akan muncul email or password wrong. Dan kemudian kalau berhasil, kita enter, maka tidak ada. Nah, ketika email atau passwordnya benar, maka kita akan membuat sesi di sesi.server. Kita ke sesi.server, kita akan membuat sesi di bawah sini. Baik, yang pertama kita akan membuat secret session dulu. Kita ke env file, kita buat variabel di sini, namanya session secret. Untuk isinya kita akan menggunakan dari modul crypto node. Kita buat terminal baru. Saya perbesar dulu terminalnya. Ketikkan node, kita akan menggunakan node CLI. Dan di sini kita akan menggunakan modul crypto. Dan kita akan menggunakan method random bytes. Kita buat panjangnya 32, kita ubah ke string dengan format hexa. Bentar, kita copy hasil dari generate-nya, tekan Ctrl C, kemudian kita keluar dari terminalnya, tekan Ctrl C, kita close saja terminalnya, kita kembalikan lagi, kita paste di sini, save, kita restart servernya, kemudian ketikkan npm run dev. Oke, kita close saja env-nya. Di sini kita buat variabel const session secret, yaitu process.env.session secret. Kemudian kita cek if session secretnya belum dibuat, maka kita throw new error dengan pesannya session secret must be set. Dan kemudian kita akan membuat cookie-nya. Saya geser dulu ke bawah, dan kemudian saya close dulu sidebar-nya supaya tidak mengganggu. Kita akan menggunakan fungsi dari Remix, yaitu create cookie session storage, yang mana fungsinya akan mereturn sebuah objek. Kita akan tangkap langsung value dari objek tersebut. Kita extracting. Yang pertama get session, yang kedua commit, yang ketiga destroy. Dan kemudian kita akan konfigurasi untuk cookie-nya. Yang pertama nama cookie-nya kita berikan. Sini saya berikan session. Untuk namanya sendiri terserah kalian ya. Kemudian kita buat sini secure. Kita buat sini secure ketika process.env sama dengan production. Jadi secure akan aktif ketika production. Kemudian kita berikan HTTP only true, yang artinya JavaScript tidak bisa mengakses cookie kita di client. Dan kemudian kita berikan secret session kita.
Dan kemudian kita berikan expire pada cookie kita. Kita berikan max x. Kita berikan 1 hari saja. Kita ke atas dulu, kita buat variable const one day 1000 kali 60 kali 60 kali 24. Kita gunakan di sini one day. Kita berikan path-nya, sini kita berikan route index. Selanjutnya kita berikan same site, yaitu lux. Setelah itu kita akan membuat function create user sesi. Kita buat sini export async function create user session, dimana fungsinya akan menerima argumen user ID. Sini kita akan buat sesi. Kita akan get sesinya dulu, session await get session. Sini kita akan menyimpan user ID di sesi kita. Kita buat session dot set. Kita beri nama user ID. Kemudian untuk value-nya user ID. Setelah itu kita redirect, kita return redirect dari remix run node ya, utility-nya. Kita redirect ke route index, dan kemudian kita akan kirim cookie. Kita set sini headers-nya, yaitu set cookie await commit session dari sesi yang telah kita buat di atas. Kita save. Kita menggunakan fungsi ini di login, di action, kemudian untuk returnnya kita ganti menjadi create user session. Kita akan kirim di sini argumen user.id. Save. Kita coba john@mail.com, password 123, enter. Maka di redirect ke index route. Kita lihat di sini, inspect. Saya perbesar dulu. Kita lihat di application, di cookies. Kalau kita lihat di sini, ini adalah cookie yang telah kita buat tadi dengan nama underscore session. Untuk value-nya itu di-generate oleh Remix secara otomatis. Dan mana di sini adalah atribut-atribut yang telah kita buat. Contohnya sini HTTP only telah berhasil. Dengan gini kita telah berhasil membuat sesi pada user kita. Tapi di sini apabila kita belum memiliki autentikasi, kita masih bisa dapat masuk ke route, index route ataupun new transaksi. Kita inginnya ketika user itu belum memiliki sesi, itu nggak boleh masuk ke index route ataupun new transaksi. Atau istilahnya memproteksi route kita. Saya beri contoh di sini, ketika saya hapus sesi kita di sini, saya hapus. Nah, kalau saya refresh, kita mesti dapat masuk ke index route. Kita kembali lagi ke text editor kita. Kita akan membuat lagi util function di sesi server. Kita ke file session. Pertama kita akan membuat function dulu, sebuah function yang bernama get user session, yang mana memiliki parameter request. Dan kemudian kita akan mengambil cookie-nya. Kita buat sini variable const cookie, yaitu request dot headers dot get cookie. Dan kemudian sini kita akan return get session. Kita berikan sini cookie-nya. Dan kemudian sini kita buat export async function get user ID. Kita berikan juga parameter request. Sini kita tinggal ambil sesi user. Kita buat variable const user
session, itu await get user session, kita berikan request, dan kemudian di sini kita akan cek if kalau user sessionnya itu tidak memiliki user ID yang telah kita buat pada saat create session di sini. Kalau tidak ada, kita return null. Tapi kalau ada, kita akan ambil user ID-nya. Kita buat sini const user ID itu user session get user ID, dan kita return user ID, dan kita akan membuat lagi function. Kita buat sini export async function yang bernama require session. Sini kita berikan parameter lagi request. Kita tinggal ambil user ID-nya. Kita buat sini const user ID itu await get user ID. Kita berikan request, dan kita cek lagi di sini if user ID-nya tidak ada, kita throw, yaitu kita redirect ke login. Tapi kalau ada, kita return user ID, dan kita save. Kita akan menggunakannya di index route. Tekan Ctrl P, kemudian ketikkan index dan enter. Kita akan menggunakannya di sini loader, dan di sini kita akan ambil request. Tinggal pakai di sini await, yaitu required session. Kita berikan request, kemudian kalau kita save, bisa kalian lihat kita akan langsung di redirect ke login page. Kalau saya coba lagi sini ke index route, saya enter, maka tidak bisa. Nah, di sini kita akan ambil user ID karena kita akan mengambilkan data sesuai user yang login. Kita buat sini const user ID. Kita akan gunakan di sini where user ID sama dengan user ID. Kita save, dan juga untuk require session kita akan gunakan juga di route new transaksi. Tekan Ctrl P, kemudian ketikkan new transaction. Kita akan buat sini fungsi loader. Kita buat export async function loader. Kita ambil request, dan sini kita buat await required session. Kita berikan requestnya, dan di sini kita return null karena kita tidak mengembalikan apa-apa. Kita save, kita coba ke new transaksi, new transaction, saya enter, maka kita akan dikembalikan lagi ke login page. Nah, di sini juga kita akan mengambil user ID di action sini, karena pada saat user menambahkan new transaksi sesuai dengan user ID-nya. Kita buat sini const user ID yaitu await get user. Sini kita berikan request, dan kita akan gunakan di sini. Kita buat di sini user ID. Kita save. Kemudian kita akan coba login. john@mail.com 123, enter. Kita memiliki sesi, jadi kita bisa ke index route. Dan juga di sini kita akan coba transaksi. Oke, bisa. Kita akan menambahkan transaksi, misalnya gajian. Kita enter. Di sini ada error di util kita, di lib kita. Kita ke lib. Kita ke get money.
Sini kita hapus, kita save. Oke, kita close saja get money-nya. Kita telah berhasil login, tapi seharusnya kalau kita login, kita nggak boleh lagi ke halaman login. Jadi ketika saya ke login, ke halaman login, seharusnya kita nggak bisa lagi ke login ataupun ke register, karena kita sudah memiliki sesi. Nah, untuk itu kita akan membuat lagi util function. Kita ke sesi server, kita copy saja fungsi ini, tekan Alt Shift bawah, kita ganti menjadi no required. Nah, di sini kita akan cek kalau ada usernya, maka kita redirect dia ke index route. Untuk returnya nggak usah. Kita save, kita ke login page, ke atas, kita buat function loader, kita buat sini export async function loader, kita ambil requestnya, sini kita buat await no request session, kita berikan request, dan kita return null. Saya save. Kemudian kalau kita ke login, maka kita akan diarahkan ke index route. Nah, ini juga kita akan pakai di route register. Kita copy, tekan Ctrl P, kita ke register, kita paste di sini, kita import di sini no request session, kita save, kita coba ke register. Oke. Yang terakhir kita akan membuat fungsi logout. Kembali lagi ke file session kita. Kita buat di sini export async function, nama fungsinya logout, kita berikan parameter request. Selanjutnya kita akan mengambil sesi kita, await get user session, kita berikan sini request, dan kita return redirect, kita redirect ke login page, dan juga kita akan set up headersnya, yaitu untuk cookie kita akan hapus cookienya. Kita buat await destroy session, kita berikan sini session, save. Saya akan membuat tombol logoutnya di samping my budget. Untuk itu kita ke layout, tekan Ctrl P, kemudian ketikkan layout, enter. Sini saya buat div, kemudian saya buat form dari remix yang mana memiliki button, kita berikan logout. Untuk type-nya kita berikan submit. Sini metode-nya post, dan yang menangani form ini yaitu kita berikan sini action route logout. Nanti kita akan membuat route logout yang menangani form ini. Sini saya akan berikan sedikit kelas. Saya buat sini flex item center, kemudian justify center, dan saya buat space x, saya berikan 48. Dan selanjutnya kita akan membuat route logout. Kita ke routes, kemudian kita buat sini logout .tsx import, yaitu logout. Sini kita buat function action kita, export cons action string, kita ambil requestnya, sini kita return logout, kemudian kita berikan request, dan juga sini kita buat
function loader, export async function loader, kita return redirect ke login. Fungsi loader ini berguna ketika ada seorang user yang ingin mengakses halaman logout ini, maka kita akan redirect dia ke login. Kita save. Oke, kita tinggal coba. Kita klik logout, maka kita akan di redirect ke login. Jika saya kembali lagi ke index root, enter. Oke, kita telah berhasil membuat fungsi logout. Sebelum saya tutup videonya, teman-teman bisa membuat optimistic UI. Dan di sini ketika kita login akan terjadi pending, dan juga di register akan terjadi pending UI. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat dan terima kasih.